Oke, udah mulai nih, Bang Mamat. Hei, halo Bang Onat. Bang Mamat. Gokil. Mat, tapi gue kaget ya. Nama asli lu siapa sih? Muhammad Yusran Farid. Muhammad. Yusran Farid. Waduh. Wah, jadi tahu nama asli. Jadi nama asli kan? Orang kadang bingung sih, Bang. Iya kan, Mamat. Iya, antara kan orang dari- Betawi atau orang iya. mana gitu ya. Uh-uh. Enggak, tapi lu tuh orang mana sih, Mat? Campurannya banyak banget sih. Banyak, Banyak oke. banget. Cuma dari ibuku itu Papua. Ibu Papua. Arab, ada Arabnya juga. Oke. Kalau disusun bisa satu Indonesia nih, Bang. Sumpah bisa ini. Ada darah Sulawesi, ada darah Maluku, ada darah mana lagi ya? Iya, Sulawesi bagian Bugis itu ya. Ada Maluku Tenggara, macam-macam lah. Oh, tapi semua timur ya? Semua timur, semua timur. Ada juga kalau nggak salah pernah dengar cerita, nggak tahu salah apa benar ya. Pernah juga ada yang Betawi gitu. Oh, lu. Iya, tapi kan udah generasi keberapa gitu kan. Jadi Kalau timur tengah, lu berarti timur tengah ada? iya, Arabnya ada. Makanya lu juara itu kan, dai kan? Iya. Berarti lu khatam? Hatam. Aku hatam itu kelas 1 SD. Hatam Al-Quran. Serius? Serius. Siapa yang ngajarin? Ada ustadz, ada banyak ustadz. Tapi kan karena orang tuaku itu sangat getol terhadap prestasi agama. Iya. Bukan prestasi ya, apa ya, maksudnya pengetahuan agama anaknya gitu. Iya. Jadi aku dari TK itu udah sepantaran dengan anak-anak yang kelas 5, kelas 6 ketika di TPA. Karena aku ngaji duluan gitu, mereka tuh baru ngaji SD kelas 2, kelas 3. Jadi ketika kita ini setara, aku yang paling kecil tuh di antara ini mengajiku. Oh. Aku udah lancar sama mereka ketika aku kecil. Oh, berarti lu udah khatam dari TK, dari SD malah. Dari SD, kata lu ya? aku awal disuruh ngaji, masuk TPA, dikasih guru ngaji, itu kelas 4 SD. Wih, keren banget. 4 SD, umur 4 tahun. Umur 4 tahun. Umur 4 tahun TK tuh. Oke. Dan katanya kakek lu juga veteran? Kakek dari ibu. Kakek dari ibu? Kakek dari ibu tuh. Veteran apa dia? Veteran pejuang-pejuang zaman dulu lah. Oke. Pejuang perjuangan pembebasan Irian Barat. Oh, sumpah lu? Iya, jadi kan Indonesia udah merdeka nih. 45 Indonesia udah merdeka. Udah merdeka. Papua itu belum bergabung sama Indonesia. Oke. Nah, Papua belum bergabung, kemudian 10 tahun kemudian ya di tahun 59 sampai 61 itu ada PPRA tuh, penentuan pendapat rakyat. Iya. Nah, sebelum itu kan Belanda nggak mau lepas, makanya Soekarno mengirim pasukan ke sana. Oke. Nah, mereka ini bagian-bagian dari itu, bukan mengirim sana, tapi orang yang di sana udah yang pro untuk bergabung ke NKRI. Oke. Jadi mereka ikut perjuangan. Nah, Oke. tapi dari dulu dari 45 sampai ke ini juga mereka tuh udah di sana yang berjuang untuk mengusir penjajah gitu. Oke. Kemudian sama Indonesia gitu-gitulah. Itu kakek lu? Iya, sampai masuk penjara, dimasukin penjara sama Belanda. Yang tembak-tembakan sama Belanda ya gitu. Aku juga baru tahu itu, Bang Onat, ketika beliau meninggal. Oke. Beliau meninggal, aku tuh kelas berapa ya? Kelas 6 apa kelas 5 SD gitu. Nah, itu ada penyerahan dari Dandim waktu itu. Oke. Pimpinan TNI di daerah. Dandim menyerahkan ke keluarga, menyerahkan jenazahnya gitu-gitu, dan mau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan gitu-gitu. Tapi keluarga nggak mau karena mau dimakamkan di tempat pemakaman umum aja. Nah, itu baru tahu. Jadi dibaca riwayat hidupnya baru aku tahu. Oh, gini dulu, keren juga. Berarti lu bete dong sama company. Oh, enggak sih, aku kan udah nggak masuk di zaman itu Udah ya. nggak zaman itu ya? Udah nggak tahu soal Belanda dan lain-lain sebagainya. Tapi terinfluence karena beliau pada akhirnya sangat fokus dengan berita-berita soal Indonesia. Oke. Jadi nonton berita kita nggak boleh, pokoknya nggak boleh ganti channel tuh. Ganti channel retak TV. Udah berapa kali ganti TV? Sumpah Serius? jahat banget, Bang Ganti Onat. channel, TV retak? TV retak. Pokoknya jam berita tidak ada yang boleh pegang remote. Oke. Mau nonton sinetron apa? Tidak ada. Ikatan cinta belum ada dulu? Woi, jangankan ikatan cinta, kita yang diikat. Oh gitu? Iya. Oh, pada masa itu? Pada saat aku kecil itu udah ikut nonton berita. Oh. Gitu. Oke. Dan nggak boleh diganti? Nggak boleh diganti. Dan dia itu sangat excited nonton berita. Ada berita apa gitu, TV diludah, goblok. Gitu-gitu. Oh, maki-maki. Kita tuh sampai dalam hati, orang di sana nggak denger loh.
Apa yang Anda suarakan di sini lu udah TV. Nanti aku yang tugasnya itu lap TV itu. Berarti lu tuh pernah diundang ILC buat mewakili pemuda Papua. Iya, sebenarnya waktu itu aku juga nggak mau ditulis sebagai tokoh muda gitu karena pas datang tanda tangan kan ada tanda tangan draft hadir gitu kan, Iya, absen iya. hadir tuh kok di list ini tokoh muda Papua, terus aku minta ke telkonya, Kak aku minta diganti dong, Oke. taruh komedian aja kalau merasa nggak cocok untuk acara ini gantilah seniman gitu. Oke. Jangan tokoh muda bebannya berat banget gitu. Kenapa berat, kan lu kan mewakili Papua. Papua. Maksudnya udah mewakili Papua gimana ya? Aku bersuara atas pendapat pribadiku. Oke, aku kalau mewakili satu gerbong atau satu pulau Papua berat banget beban ini. Aku jadi belum gak bisa bebas, belum siap gitu. Oke. Tapi ngomongin Papua, lu berarti grow up di mana sih? Papua di Fakfak. Oh, di Fakfak. Di Fakfak dari kecil. Fakfak. Fakfak? Kita punya supporter sepak bola namanya Fakman. Oh iya, di Fakfak. Di Fakfak, Fakmania kan, Fakmania. Berarti kalau ada berapa? Kayak PSS kan Slemania atau apa Jakarta Mania di Jack. Oke. Fakman. Fakmania. Fakmania ya. Fakmania. Oke. Enggak, berarti lu tapi cinta dong sama tanah air lo. Ini kita bukan ngomong Indonesia, sama Papua. Lu secinta itu enggak? Pastilah. Oke. Aku salah satu anak yang ada di usiaku ya, yang dengan teman-temanku yang di sana juga, teman-teman pada protekku cinta banget sama ini. Kayak misalnya orang sering mengeluh Fakfak ada hiburan apa, tapi aku tuh orang yang homesick gitu. Oke. Mereka tuh yang pengen keluar secepat mungkin dari Fakfak. Aku justru kalau di luar pengen cepet-cepet balik gitu, homesick gitu. Oh gitu. Cuma nanti kalau aku di sana juga ngeluh juga, kok gini ya kotanya gitu. Enggak, emang di Fakfak itu enggak ada apa-apa? Apa nih yang mau ya apa-apanya ini apa? Apa ya? Mall nggak ada. Mall. Mall nggak ada, bioskop nggak ada. Klub malam. Oh, sudah pasti ada dong. Klub malam ada dong. Ada. Tempat minum-minum. Ada, tapi itu licik juga nih. Kenapa? Fakfak itu ada perda minuman keras, tidak boleh ada minuman keras dan menjual minuman keras. Oke. Ada perda itu. Tapi kan Peraturan daerah Papua biasanya suka minum. Itu stereotip sih, di mana-mana juga orang suka minum. Oh iya sih, bukan Iya kan? berdasarkan Bukan rasnya. berdasarkan ras. Semua juga suka minum. Semua juga ada, ya kalau dia doyan minum ya dia minum. Betul. Gitu, nggak harus dia suku apa kan. Bener. Iya, nah di Fakfak itu ada perda minuman keras, tapi lama-lama dibikinlah lokalisasi khusus. Jadi tempat minum itu kita sebutnya kan ada di Fakfak itu kalau pemilu ada daerah pemilihan 1, daerah pemilihan 2, dapil gitu. Dapil 1, dapil 2. Nah, kita sebut itu dapil 3. Daerah pencoblosan. Jadi bisa minum dan coblos di situ. Bisa kan? Apa ini yang dicoblos? Ada lah. Ya. Tapi bisa dicoblos. Bisa dicoblos. Kayaknya kita sebut daerah pemilihan juga. Dapil 3. Kawasan wajib kondom gitu. Ada. Dulu ada itu. Tulisannya. Oke. Di daerah wajib kondom gitu. Oke. Mat, tapi kan lu kan terkenal ini, Mat, anti pemerintah. Astagfirullah. Astagfirullah. Mana dapat fitnah gini, kirain datang di sini aman, dapat juga. Enggak, tapi iya, lu tuh kayak mengkritik terus kebijakan pemerintah. Karena aku memilih pemerintahan yang sekarang. Nah, mampus lu. Berarti yang sebelumnya nggak benar. Enggak, enggak bilang gitu juga, Coba kan orang bilang anti, misalnya ini. Sekarang kalau kita bilang mengkritisi sesuatu, orang bilang pro oposisi. Ya. Oh pro siapa gitu. Ya. Tapi aku berangkatnya dari karena aku pilih Jokowi, aku pilih Ma'ruf Amin. Ya. Di awalnya Jokowi JK, sekarang Jokowi Ma'ruf Amin itu dua-duanya hasil pilihan aku. Secara moral aku bertanggung jawab atas pilihanku. Oke. Jadi aku mengkritisi apa kebijakannya. Kebijakan yang menurut lu salah apa di kota kampung lu? Waduh banyak nih. Banyak. Di kampung terlalu rendah ya, maksudnya terlalu tidak tersentuh itu terlalu. Ini kita bisa ini ya misalnya satu daerah lah, satu Papua Barat gitu. Iya Papua Barat. Misalnya, Aduh, jadi serius nih ya. Ini Misalnya selalu aku kritisi. Kenapa sih? Usaha untuk mendamaikan tanah Papua atau mensejahterakan tanah Papua harus dengan pendekatan militer. Kenapa? Aku nggak tahu. Aku justru nggak mau ada pendekatan militer. Menurut lu kenapa? Silakan tanya mereka. Oke.
Kenapa apa-apa operasi militer untuk Papua? Jangan-jangan memang bukan untuk kedamaian tapi justru makin ribut. Oh, oke. Aduh. Enggak, oke. ini kan pertanyaan. Ini pertanyaan. Kenapa nambah terus? Orang bilang gini, "Ah, itu ada prajurit yang mati, itu harus ditambah." Justru saya nggak mau ada prajurit TNI juga berguguran di sana, ada orang-orang Papua gugur di sana. Saya nggak mau tanah saya itu dilumuri darah gitu. Oke. Mau dari pihak manapun yang mati ya, darahnya jatuh di sana, saya nggak mau. Ya. Makanya itu pendekatannya harus dialog. Oh. Kenapa kita bilang harus dialog tarik militer? Orang kan berpikir saya cuma pedulinya saya pro KKB, pro OPM gitu. Nggak gitu, saya udah dari dulu bilang saya nggak punya warna. Mau merdeka, mau apa, saya nggak peduli gitu. Iya. Tapi kan banyak gosip juga Papua katanya emang pengen diambil sama Australia. Ambil sama Australia. Kan gue udah bisik-bisik begini. Yang punya kemampuan untuk dealing, mempunyai kemampuan. Sekarang gini deh, Papua dulu bukan milik siapa-siapa tapi ada Freeport, Amerika. Iya. Siapa yang ngedealing? Pemerintah kan? Iya. Bukan orang Papuanya kan? Bukan. Nah terus kenapa bisa Papua tiba-tiba kasih wilayahnya ke Australia? Nggak mungkin. Ya katanya Australia sudah mulai mendekat ke Papua karena kecewa sama Indonesia. Yang paling dekat sama Papua itu Maluku bahkan. Bukan Australia. Oh gitu. Maksudnya kalau secara letak geografis maksudnya. Iya. Cuma gini, kita pernah. Tapi lu pernah dengar kan kalau Australia katanya pengen mendekati Papua? Semua banyak bilang Amerika, ada kepentingan Amerika. Oke. Intinya kepentingan asing lah. Ada kepentingan tapi Zimbabwe nggak pernah masuk kan? Nggak pernah. Iya, atau, hanya Amerika, atau Australia. Tahiti nggak pernah. Nggak pernah. Tahiti nggak masuk. Nggak masuk. Oke. Nggak masuk gitu. Oke. Nah, ya maksudnya makanya tujuan sebenarnya dari kenapa kita dan teman-teman yang lain bersuara sesuai porsi kita gitu. Iya. Adalah dengan dibuka sebesar-besarnya informasi sehingga tidak ada tuduhan, tidak ada fitnah, tidak ada macam-macam. Oke, setuju. Kalau setiap kerusuhan internetnya diputus, orang mau dapat informasi apa gitu? Emang di sana internet tidak sekencang ini India. Sekencang sini, tapi kan dulu misalnya ada kasus apa, internet ditutup dan oleh pengadilan Indonesia waktu itu sudah menyatakan bahwa yang dilakukan adalah salah gitu. Oke. Nah, tapi kan itu kejadiannya berulang-ulang gitu. Maksud aku adalah bukalah selebar-lebar informasinya. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk kirim militer. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk tuduh ini, tuduh itu. Iya. Nah, itu maksudnya. Kalau banyak kejadian yang pertumpahan darah di Papua, pertumpahan ini itu gara-gara apa sih kebanyakan? Kan gue kurang ngikutin ya. Ya makanya. Kita juga tidak tahu ada apa di sana. Oh, lu sendiri sebagai anak Papua nggak tahu? Nggak tahu. Banyak orang Papua, kenapa sih? Oh, oke, gue baru tahu. Nah makanya kenapa? Kenapa? Kenapa ada operasi militer ini, operasi militer itu? Kenapa harus ini, kenapa harus itu? Kenapa? Makanya kan, semua tidak tahu. Kenapa? Karena informasinya nggak dibuka. Oh, I see. Kenapa misalnya ada warga sipil meninggal, prajurit meninggal? Ya. Kita semua nggak mau ini terjadi gitu. Ya, iya. Jangan bilang orang Papua bodoh amat kalau misalnya prajurit yang meninggal. Enggak ya? Enggak. Oke. TNI meninggal di sana juga kita sedih loh bang. Oke. Kenapa ya daerah kita ini tidak nyaman untuk orang ini? Nah pertanyaannya adalah yang asal titik mula pertanyaannya kenapa militer harus ditambah terus? Karena kita punya 1 tahun Papua itu aman dan damai dan tanpa konflik apa-apa. Ada contohnya zaman Gus Dur. Ya. Gak ada apa-apa waktu itu. Ya. Kecuali nih dari tahun dulu sampai sekarang kita nggak pernah punya contoh. Iya. Nggak pernah punya contoh bahwa Papua bisa damai. Oh berarti udah memang garis sejarahnya akan seperti ini terus. Betul. Tapi punya 1 tahun Papua damai di bawah Gus Dur. Gus Dur ke sana, tahanan politiknya dilepas, tentara ditarik, aman. Oke. Berarti nggak ada apa-apa dong harusnya. Kecuali ada. Oke. Hah? Freeport? Wih, kenapa bisik-bisik? Kan gini, kalau gue sebagai orang awam ya, Yakin Freeport? Yang gue Di nggak Papua pernah. itu masih ada 4 gunung emas yang jauh lebih besar dari Freeport. Jadi bukan hanya Freeport yang diperebutkan. Freeport tinggal 20 tahun udah habis kandungan emasnya. Oke. Masih ada 4 lagi. Wah masih banyak. Banyak yang masuk loh. Ada gas di Papua Barat, banyak gas, banyak minyak. Di Papua Tengah, bagian pegunungan, daerah konflik banyak emasnya. Oke. Dan Ya, itu. tapi gue banyak dengar juga berita nih Mat, katanya kayak wah Papua ini kaya akan sumber daya, tapi masyarakatnya kok nggak? Papua dan Papua Barat itu di data kita ya. Ya.
data Indonesia tuh 2 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Itu yang mau gue tanya. Peringkat 1 Papua, peringkat 2 Papua Barat. Udah. Kenapa lu bilang tadi kita punya ini, kita punya kita punya gas, punya emas, punya tanah? Nah, emang untuk orang Papua? Nah itu pertanyaannya. Makanya. Kenapa dengan sumber daya sekaya itu orang Papua malah jadi miskin? Itu pertanyaan untuk itu sebenarnya pertanyaan untuk aduh. Ya enggak? Ya enggak? Hah? Dengan sumber daya alam sekaya itu ya tanda tanya besar kan? Tanda tanya besar dong. Tanya besar. Harusnya masyarakat kaya yang ini nggak ada kemiskinan. Ya dong. udah, kenapa kita miskin? Kenapa? Sebenarnya bisa jawab sendiri. Lah saya mau tanya sana. Anda kan darah dari sana. Kenapa? Bang Onat, kita kalau mau bahas Papua nih, ya sampai pagi ayo nih, nggak usah matiin kamera, nggak bakal selesai juga. Nggak bakal selesai. Nggak bakal. Oke. Papua itu satu hal yang kompleks. Oke. Yang dimana orang hanya melihatnya dengan kacamata Jakarta. Oke. Makanya kebijakan yang dibikin pakai kebijakan di sini, padahal belum tentu di sana butuh itu. Oke. Terlalu banyak konspirasi bla 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 ya? Iya. Oke. Terlalu banyak. Kenapa banyak konspirasi? Ya, Bang Ona tadi udah bilang salah satu pulau dengan bahkan ada dokumen-dokumen rahasia yang pernah disebutkan bahwa dengan Freeport Amerika membangun New York gitu kan. Waduh. Iya kan? Itu Wikileaks dan lain sebagainya macamnya kan udah terbongkar waktu itu. Iya. Artinya masih ada lagi nih yang lain-lain. Artinya kita bisa sebut ini pulau terkaya di dunia. Setuju gue, setuju Nah, banget. berarti kan kalau namanya terkaya banyak uang di sana, banyak kepentingan dong. Benar. Ya udah, berarti orang Papua tidak dilibatkan dalam kepentingan apa-apa. Iya lagi. Ya. Oke, tapi kalau ngomongin Papua, kenapa lu tiba-tiba nyebrang hijrah ke Jogja? Kuliah. Bahkan kita bukan hanya termiskin, pendidikan yang layak aja kita nggak dapat di sana. Hah? Emang nggak ada kampus bagus sampai lo ke Jogja? Ada. Universitas Cendrawasih, tapi kan terbatas. Artinya jurusan yang mau dituju terbatas. Kemudian secara peringkat universitas negeri juga bisa dibuka datanya kok, itu salah satu universitas negeri dengan peringkat terbawah. Oke, jadi semuanya ini. Kita ranking satunya. Oke. Makanya Anda hijrah ke Jogja. Iya, banyak, bukan hanya saya gitu. Ya, Banyak teman-teman yang akhirnya kuliah di luar. Artinya kita tidak menutup mata bahwa tingkat pendidikan di sana, fasilitas pendidikan, kemudian asupan pendidikan yang harus diberikan kepada seluruh warga Papua itu masih terbatas. Masih sedikit gitu. Lu kan kayaknya detail banget ya kalau politik, lu paham. Lu ke Jogja, lu kuliah ngambil politik. Oh, ngambil politik? Enggak ngambil politik maksudnya. Oh, enggak ngambil politik. Kenapa? Kecelakaan, Bang. Strategi. Kenapa lu nggak ngambil politik kalau lu sebegitu pedulinya sama Papua? Pengen ambil politik sebenarnya. Nah, jadi ada satu strategi kan, nenek dari ayah pengennya cucunya tersayang ini. Saya cucu tersayang soalnya kan. Pengennya adalah jadi dokter. Orang tua pengennya perminyakan, pertambangan yang gitu-gitu. Yang artinya ketika selesai langsung bisa kerja di mana aja. Itu pemikiran orang tua gitu. Saya politik. Pengennya. Bagaimana caranya adalah saya mengambil semua yang mereka mau. Bagaimana? Saya tetap menuruti yang mereka mau. Saya tes perminyakan, tembus. Ini ya dikip. Dikip yang perminyakan sama pertambangan tuh, dikip. Kemudian tes berikutnya di Universitas Muhammadiyah. Pilihan pertama saya menuruti apa kata nenek. Kedokteran gigi. Pilihan kedua ilmu politik. Nah, saya sadar diri saya goblok. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya nggak mungkin saya lolos di pertama. Pasti nilainya yang penting saya kejar mencukupi aja bisa dapat kedua. Nah, nanti terakhir berdebat nih. Ya kan? Keinginan saya apa keinginan orang tua? Ternyata memang doa orang tua, doa keluarga itu memang kita tidak bisa pungkiri manjur. Bisa-bisanya saya lolos yang kedokteran. Jadi ketika Bu lihat, kok saya lolos ya? Semua lagi senang, peluk orang tuanya nangis, saya juga kok lolos ya? Malah jadi kalau pilihan satu udah lolos, pilihan dua nggak mungkin karena nilainya mencukupi di pilihan pertama kan. Padahal itu strategi doang tuh. Ternyata malah lolos. Ternyata lolos. Jadi mau berdebat apa ini? Berdebat pilihan nenek sama pilihan orang tua. Pilihan saya udah saya kubur gitu.
Jadi udah cuma orang tua nggak enak sama nenek, ya udah masuk kedokteran gigi. Toh lulusnya murni, jadi gak perlu biaya tambahan, gak perlu apa-apa. Iya. Sampai akhirnya lu terkenal sebagai stand up comedian. Ya. Itu dari mana lagi? Nah, itulah misi politik saya di situ. Wis. Wah, keren nih. Nggak, kenapa tiba-tiba lu gua stand up keren nih kayaknya gitu. Jadi saya dari zaman SMP itu udah mulai aktif bersuara gitu. Jadi saya udah kritik bupati ini fak-fak. Saya kan dai dulu yang tadi Bang Onat bilang gitu kan. Ceramah-ceramah MTQ atau yang lain-lain itu ngikut di bagian pidatonya, bagian Syahril Quran namanya. Itu yang bagian pidato gitu. Nah, saya itu selalu rubah materi saya untuk cari, misalnya ada bupati nih. Saya rubah materi saya marah-marah bupatinya. Asul Iya. Jadi udah dari dulu memang insting itu ada. Nah, tapi ketika kuliah kan hilang lagi tuh, hilang lagi, masuk ke kedokteran gigi, ketemu lingkungan baru. Nah, tapi ada teman saya sekontrakan yang ternyata tuh doyan stand up dari dulu. Dia tuh tidur pakai video-video stand up luar negeri. Namanya yang bahasa Inggris. Jody Putra Diharjo. Bukan Hengki kan? Bukan. Ini orang Sunda. Saya kontrak sama satu orang Bogor, satu orang Tasik. Oke. Gitu. Saya kontrak rumah. Satu kontrakan. Satu kontrakan. Dia ini kebetulan ketua angkatan saya juga. Nah, dia yang suka stand up, getol banget stand up. Tiap hari nonton itu. Tiap hari dia nonton. Tiap hari dia nonton itu. Nah, dia tuh sering kayak kita punya apa yang baru. Misalnya dia nggak suka bola, saya suka bola. Saya sering ngajak dia nonton. Nah, begitupun dengan dia gitu. Mat, lihat ini. Dikasih tunjuk Panji, Ko Ernest. Dia beli DVD-DVD-nya tuh. Digital downloadnya apa itu dia beli semua. Dia tunjukin. Nah, disitulah muncul lampu di kepala saya. Lampunya apa? Hijau? Lampu hijau. Hasrat politik saya bisa nih saya tuangkan ke sini. Lewat stand up. Kemudian muncullah stand up season 3, Bang Ari muncul, orang timur. Ari Kriting? Iya. Orang timur dengan bawa keresahan yang relate banget dengan saya. Makin menyala nih lampu di kepala saya. Ini kereta lo nih. Ini kereta saya nih, saya bisa bersuara seperti saya dulu, dengan titik kelucuan dan lain-lain. Saya punya basicnya merubah-rubah materi dulu. Jadi udah dikasih apa saya rubah semua, tambahin komedinya, tambahin politiknya, tambahin apanya gitu. Saya udah bikin sendiri. Akhirnya saya berjanji kepada teman saya ikut audisi gitu. Dia tulis tuh. Dulu kita kalau berjanji apapun tulis di temboknya, Bang. Tulis. Gak bakal dihapus sebelum kau tepatin gitu. Jadi ketika kita masuk rumah, anjing saya masih punya janji itu lagi gitu. Akhirnya lu berjanji di tembok lu itu. Dia yang nulis. Gua mau ikut audisi. Janji ya. Iya. Dia ambil spidol tulis di tembok. Mamat janji audisi suci. Malah temen lu yang nonton stand up nggak pernah audisi? Enggak. Dan dia melihat bakat itu ada pada saya. Makanya sebenarnya Bang, kalau dirunut sebenarnya masuk ke kedokteran saya ini adalah jalan. Kalau saya nggak masuk ke kedokteran gigi di awalnya, saya nggak ketemu ini dunia stand up. Karena yang kenalin saya stand up komedi, orang yang ada di kedokteran gigi ini. Jadi udah benar, takdir itu udah memang set. Waktu lu masuk situ tapi lu ketemu Arman Maulana. Kenapa? Bukan band. Bukan. Iya, Dewa kebetulan ketemu. Ada Dewa. Bukan bandnya. Bukan band Dewa. Berarti kedokteran gigi ini mengubah hidup lu ya? Mengubah hidup. Dulu saya benci nih. Kenapa saya masuk di sini jenuh dengan pelajarannya? Memaksakan diri untuk mengerti walaupun nggak suka gitu. Ternyata ada twist di belakang. Tuhan kasih kamu masuk ke sini ada alasannya, karena jalan hidupmu tuh ke sini lewat ini. Begitu lo masuk stand up, lo audisi dong. Audisi menang kalah? Tanpa komunitas, tanpa apa. Saya pertama audisi itu Suci 5 itu iseng-iseng doang. Suci 6 juga saya belum gabung komunitas. Dan saya udah menepati janji ini. Jadi janjinya sementara dihapus. Makanya ada sinetron Janji Suci. Iya, janji sucinya udah dihapus nih. Suci 6 tahun depannya Ya. itu kebetulan saya bangun pagi nongkrong di warkop. Oke. Nongkrong di warkop ada iklan. Suci 6. Saya kan udah lupain stand up nih, mungkin bukan jalan saya gitu. Iya, iya. Ada iklan, wah hari ini audisi Jogja. Hari itu banget. Hari itu banget audisi Jogja. Saya Star Motor ke tempat audisinya, print semua berkas-berkas. Berangkat. Lolos. Di Suci 6. Belum ada ilmunya itu, Bang. Kok bisa lolos? Lu nyogok? Enggak lah, pada Indro loh itu jurinya. Pada Indro. Itu lolos, Bang. Oke. Saya juga kaget, kok bisa? Padahal niatnya iseng-iseng dong karena nggak ada kuliah di hari itu. Kok bisa ya? Ya udah. Tapi kemudian saya nggak ditelepon.
Cuma udah masuk komunitas, karena anak komunitas tiba-tiba ini siapa nih bocah tiba-tiba lolos audisi. Sedangkan anak-anak komunitas nggak pada lolos. Oh, pada nggak lolos? Pada nggak lolos. Lu doang? Cuma 2 orang. 2 orang dari komunitas plus saya, jadi 3 orang tuh yang dapat golden ticket dari Jogja. Nah, dia ajak lah sama anak komunitas, ayo gabung komunitas stand up Indo Jogja. Nah, saya dari dulu kan pengen tapi nggak punya teman, masuk. Ayo. Nah, di saat udah tahu ilmunya, saya berharap semoga saya nggak ditelepon karena saya masih mentah nih. Mudah-mudahan tahun depan. Di 1 tahun itulah saya jadi openernya Bang Panji. Iya. Itu belum masuk TV tuh. Udah audisi masih openernya. over ya? Iya, juru bicara nama show-nya itu. Udah, terus tahun 2017 audisi lagi saya ikut, udah punya nama. Udah punya nama di Jogja. Akhirnya Suci 7 ikut Dan lagi. jurinya Bang Panji juga, dia udah kenal ini opener saya. Tapi ya tetap aja ya nggak lucu ya tetap nggak lolos gitu. Alhamdulillah pecah waktu audisi. Akhirnya langsung masuk di. Lu masih inget nggak pas lu audisi itu materi apa yang lu bawain? Audisi yang pertama apa kedua? Yang kedua. Gini. Materi yang pertama yang lu nggak keterima. Yang nggak keterima tuh materinya apa ya? Masih inget gak lu kenapa nggak keterima ya? Itu keterima dapat golden ticket tapi nggak ditelepon. Waktu itu alasan terakhirnya adalah saya bukan komunitas, jadi takut gak jauh jalannya. Tapi masih inget materinya? Materinya. Ini materinya. Gue suka nih. Aduh. Materi ya, coba ya. Materinya ini gini. yang nggak ditelepon ya? Iya. Materinya apa? Materinya tuh apa namanya? Saya tuh benci kalau orang suka melebih-lebihkan soal Papua. Kemarin saya lihat Pak Jokowi ngomong, ketika datang ke Papua dia ngomong, Papua ini adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Selalu orang ngomong gitu, surga kecil, surga kecil. Masalahnya adalah kalau Papua itu surga, ya saya bidadari. Masalahnya Anda mau tidak masuk surga, saya yang layani Anda di dalam gitu. Itu materinya. Itu yang nggak ditelepon. Itu nggak ditelepon. Yang ditelepon materinya apa? Yang ditelepon itu materi itu udah matang sih. Itu udah matang. Udah matang soal banyak orang yang tidak percaya. Orang Papua itu selalu dipandang negatif, selalu ada 3 mati. Iya, materi itu. Orang Papua itu selalu tidak dipercaya apa-apa melakukan sesuatu. Saya kedokteran gigi, orang nggak percaya gitu. Orang nggak percaya. Kalau itu masih wajar karena saya juga sadar diri. Bukan saya dengan jurusan saya nggak cocok. Masalahnya adalah hal-hal yang lain di keseharian juga orang nggak percaya sama kami. Saya ini tiap hari saya mandi, tapi tidak ada orang yang percaya kalau saya mandi gitu. Padahal jumlah saya mandi dengan jumlah saya makan lebih banyak saya mandi. Tapi orang tidak percaya. Saya biasa habis mandi. Lagi mandi nih, keluar saya lihat, wah sudah ganteng saya. Keluar teman saya nanya, Mat mau kemana? Biasa bro, malam mingguan. Astaga, mandi dulu kak. Kan saya baru habis mandi. Cuma emosi saya buka baju, buka celana dalam depan dia. Saya ke kamar mandi ulang. Supaya si anjing ini tahu saya mandi. Gitu. Itu ditelepon. Itu udah masuklah Suci 7 loh. Suci 7. Juara berapa? Juara 2. Anjing, berarti lu runner up. Runner up. Dari berapa peserta? Dari yang total peserta yang masuk 16. 16 peserta. Kok lu bisa juara 2 sih? Nah, materi apa tuh? Waduh, materi banyak tiap show, tiap minggu show. Materi yang kira-kira ini pecah sih, makanya gua runner up. Kalau runner up gak tahu ya, tapi waktu saya show pertama itu alhamdulillahnya langsung trending di YouTube. Materi apa itu? Materi ini saya jijik sebenarnya. Kenapa? Tapi saya bingung kok bisa orang suka. Itu emang kehidupan. Saya juga jijik sama lagu Biarlah. Oh iya. Tapi itu meledak. Itu meledak. Emang kadang gitu ya? Iya. Kadang gitu ya? Saya juga jijik sama itu jadi duit. Coba materi apa yang Anda waktu itu kok bisa trending gitu? Materi soal Freeport. Freeport. Kenapa Freeport? Materi soal Freeport gitu. Nah, pembahasan kita tadi kenapa Papua itu miskin. Nah, jadi materinya adalah kenapa sih Papua itu adalah 2 provinsi termiskin di Indonesia. Papua, habis itu Papua Barat gitu. Sama Papua lagi. Iya, provinsi kan Papua dan Papua Barat doang gitu kan. Dua-duanya termiskin di Indonesia. Tapi itu fake ya? Fake, bisa dicek. Silakan dicek. Tapi lihat di sini nih kalau nggak percaya, biar mereka lihat. Gitu. Itu fake ya? Fake.
apa namanya? Padahal kita itu punya tambang emas terbesar di dunia. Yes. Yang dimana saya pernah baca, mohon maaf kalau saya salah, itu penghasilan bersih per tahunnya adalah 10 triliun untuk Indonesia. Tapi Papua dan Papua Barat itu adalah 2 provinsi termiskin di Indonesia. 10 triliun itu banyak loh. Banyak. Itu 10.000 miliar. Nah, hitungnya dicapai ya. Iya. Makanya 10.000 triliun ini saya bayangkan itu uangnya sebanyak apa. Tapi kalau 10.000 triliun ini dipakai bikin papeda, satu Indonesia lengket gitu. Gitu. Saking banyaknya uang ini gitu. Cuma lagi-lagi masih termiskin di Indonesia gitu. Oke. Orang Papua kalau saya bayangkan uang ini dibagi ke seluruh orang Papua. Wah, itu pasti kita kaya raya. Masalahnya orang Papua kalau kaya sombong. Saya tiap malam minggu kalian tahu pasti kemana? Ke lokalisasi. Sombong saya. Isi bensin mulai dari 0 ya Pak. Dari -10. Pergi ke lokalisasi. Ada cewek saya jejerin. Berapa kau? Wes. 5 juta Pak. 50 juta. Saya naikin 50 juta aja ya. Saya kasih 50 juta, saya cium keningnya, terus saya pergi. Mas kok 50 juta cuma cium kening? Iya, supaya kau tahu harga dirimu lebih mahal dari apapun. Jijik sebenarnya, aku jijik sebenarnya. Wah, karena materi itu aslinya adalah materi off air yang dimana ada lanjutannya. Ada lanjutannya Bang. Lanjutannya tuh gini, sebenarnya di off air ya. Di off air. Tapi waktu kejadian itu kenapa saya juga nilai tertinggi di show itu karena waktu saya tuh tiba-tiba mati di tengah. Jadi saya nggak tahu 5 menitnya udah selesai apa belum. Jadi gugup dong show pertama. Waktu jalan baru 1 menit, timernya rusak, mati. Nah saya potong di situ, alhamdulillah keterima dengan baik. Itu padahal aslinya gitu. Besoknya saya balik lagi. Sini. Lah katanya cium kening doang. Enak saja 50 juta. Puting-puting. Itu over. Itu overnya. Aslinya gitu. Coba kan kalau untuk TV nggak mungkin kan. Saya potong di situ. Ternyata responnya oke. Makanya pas di bawah off air disuntik putih. Aja 50 juta kening doang. Rugi banget dong. Ya Allah. Itu orang gak tahu asli. Jadi pertama kali saya lanjutin materi itu di sini. Orang gak tahu tuh muji-muji. Wah keren ini. Itu materi off air yang sangat-sangat saya wadaw. Ternyata tuh trending, 3 hari trending di YouTube. 3 hari tayangnya langsung trending. Yang juara satu siapa? Ridwan Remin. Ridwan Remin. Kalah di final sama dia. Tapi karena emang dia jago sih. Emang dia jago. Oke. Kan gue juga pernah menginterview beberapa stand up. Bener nggak sih kalau lu pelawak atau lu komedian gitu tingkat depresi lu lebih tinggi nggak sih? Karena kan lu harus melawak di depan orang. Betul. Kenapa menurut lu? Menurutku adalah karena kita punya beban. Bebannya itu tidak di fisik. Misalnya kalau orang yang punya beban di fisik, misalnya mohon maaf kuli gitu. Dia punya ya mungkin mental juga ya, tapi misalnya ini contohnya dia harus pikul semen, dia harus mempersiapkan fisiknya gitu kan. Tapi kalau kita stand up komedian atau komedian gitu, kita mempersiapkan mental. Bagaimana jika orang nggak ketawa, kita bisa nggak tidur tuh, merasa duitnya duit haram Bang. Duit kerjanya, aduh haram nih gitu. Udah dibayar nggak lucu lagi. Saya pernah tuh tampil di Jogja tuh, di ballroom gitu kan. Waktu belum suci sih, tampil terus gak ketawa karena belum punya nama. Ini siapa nih ujuk-ujuk datang stand up gitu. Ketawanya di awal doang, ke belakang tuh udah chaos tuh. Cuma gitu ya. Karena bersamaan dengan waktu makan, jadi ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang ambil makanan, masuk, chaos. Chaos. Saya nggak kuat, harusnya 15 menit, saya tampil 10 menit, saya turun bilang panitianya, Mas mau bayar berapa aja saya terima gitu. Berapa aja deh, udah. Tas dibayar full, saya yang beban. Aduh, bawa pulangnya full lagi gitu. Nah, itu mental itu ya. Sehingga terus bikin materi. Atau kita punya masalah lain di luar di mana kita harus tetap perform. Itu kan sangat beradu mental kita. Atau apa bagaimana cara membuat suasana tetap lucu sementara kita sendiri lagi punya masalah lain gitu, ada tekanan lain. Itu berarti jadi seniman ya? Iya, komedian. Tapi saya selama
selama ini sih belum mendapatkan apa ya, depresi yang berarti. Ya mungkin ketika menjelang mau bikin materi atau lagi nulis atau lagi apa tuh, itu tekanannya berlebihan gitu. Tapi karena saya orangnya tuh anaknya deadline banget. Jadi misalnya emang kebiasaan bolos PR ya. Jadi deadline misalnya bahkan di Suci tuh saya 1 hari sebelum tampil baru punya materi jadi. Kadang-kadang maghrib nih baru punya materi jadi, Isya tampil gitu. Tapi dengan deadline saya makin terpacu dapat lucunya. Oh, karena adrenalinnya. Adrenalin. Oke. Jadi kok aduh apa nih? nemu aja. Oke. Gitu. Oke. Ya apapun saya kerjain itu justru deadline. Berarti sekarang yang jadi money maker lu adalah dokter gigi apa stand up? Dokter gigi kan saya nggak lanjutin koasnya. Yang penting lulus aja udah. Saya nggak, harusnya kan kalau mau dapat STR ya, surat tanda registrasi, itu harus koas. 2 tahun lagi saya harus tinggalin dunia saya yang ini untuk koas, karena itu kan nggak ada hari libur, kita harus kumpulin pasien. Iya. Dan lain tapi sebagainya. lebih nyaman mana? Secara psikis lo, enakan dokter gigi apa stand up? Stand up lah. Saya lari dari situ ke sini. Aduh. Karena saya jenuh di situ kalau saya suka. Saya dulu mencoba mencintai, Bang. Iya. Mencintai jurusan ini karena udah kecebur masuk kan gitu. Terus dokter gitu ya. Dan saya nggak butuh itunya sih. Dokter apaan? Muka kayak gini juga ketika nanti bikin praktek orang nggak ada yang datang gitu. Nggak bisa kumpulin duit juga tuh. Orang di kampung saya aja orang nggak percaya saya dokter, apalagi meyakinkan orang di sini gitu. Nah makanya saya mencoba. Jadi tahun pertama itu orang tua saya tanya gimana, kuat nggak? Kalau nggak kuat sekarang pindahnya, karena baru tahun pertama. Cuma saya udah temu teman-teman yang asik, Bang. Yang futsal, merokok juga. Ya Bang, satu frekuensi semua nih gitu. Saya kalau pindah lagi harus adaptasi lagi. Saya berlindung di bawah mereka lah. Maksudnya walaupun saya nggak suka atau jenuh sama pelajarannya, paling nggak ada mereka gitu. Tapi lama-lama mencoba untuk cinta, jatuhnya jenuh karena kita nggak cinta-cinta sama itu pelajaran. Tapi kalau gue tanya gini, gue juga sering ditanya sama orang, apa kamu menjadi seorang musisi itu menjanjikan ke depannya? Kalau gue balik, apakah stand up comedy itu bisa memenuhi kehidupan lu sampai nanti tua? Ini kan pertanyaan standar orang tua nih. Masih orang tua masih gitu. Nah ya kan, lu pernah ditanya nggak, kamu ini mau jadi stand up sampai kapan? Kan orang tua ini kerja di kantor iya PNS gitu. BNS. Iya, pakai baju coklat main soliter. Di mana? BNS. Bisa. Iya kan sebuah institusi kan. Iya. Polisi gitu. Pokoknya pakai seragam lah. Pakai seragam. Entah ke kantornya main game atau apa bodo amat. Ke kantor juga nggak jelas ngapain ya kan. Iya. Nah, tapi kan itu kan emang ini orang tua ya. Iya. Tapi pasti kan ini anak jago politik, dokter gigi. Maksud gue, lu yakin stand up bisa menghidupi ntar kalau lu punya anak bini? Menurutku kebalik, maksudnya kita harus nanya balik, apakah dengan menjadi pegawai biasa kita bisa menghidupi anak istri? Tapi kan itu kan sesuatu yang pasti. Iya pasti ada kan gitu. Menurutku adalah namanya seni ya Bang, mau sampai kiamat pun nggak akan mati. Iya. Tergantung kitanya. Kita mau mengembangkan diri kita seluas apa, sehingga kita bisa diterima kapanpun dan dimanapun. Menurutku itu. Jadi namanya kalau orang tua nanya gitu, tinggal jelasin aja. Namanya seni dari dulu, dari zaman Warkop, pada Indro masih alhamdulillah masih oke. Banyak sih emang yang terkikis, tapi itu kan karena nggak mengembangkan dirinya untuk menjadi sesuatu. Misalnya ketika Pade Indro nih dari zaman grup, kemudian ada stand up comedy muncul. Pade Indro mengembangkan dirinya untuk bisa masuk di dalam stand up comedy juga. Cing Abdel, Calontong dan sebenarnya mereka mau berinovasi gitu, Pak Jarwo gitu masih mau untuk mengembangkan dirinya, nggak terbatas di usia. Nah ketika itu kita bisa lakukan, yang kita yang muda-muda ini, gak akan terbatas waktu. Buktinya mereka survive. Iya. Jadi kembali ke diri kita. Itu yang lu jelaskan ke orang tua lo. Tapi aku nggak pernah jelasin sih. Kalau jelasin pasti debat sih. Cuma aku menunjukkan dengan nih aku begini. Misalnya tanggung jawab aku kan kuliah 10 tahun ya. Iya. Dari 2010 masuk, 2020 kemarin baru wisuda kan. Tapi aku buktikan, nih aku wisuda gitu. Ini nih ijazah udah ya, tanggung jawabku selesai gitu. Ini yang beban selama ini buat aku dan buat orang-orang orang tua dan lain sebagainya, tante-tante dan lain sebagainya. Ini aku kasih, aku wisuda kok. Gitu aja. Jadi kita selesaikan tugas kita yang orang tua minta juga, jangan satu arah, mau dimengerti di sini. Gitu. Nice. Nggak, tapi kalau ngomongin dunia stand up comedy, tahun ke tahun lo ngerasa better nggak? Mas, gue jauh lebih bagus apa?
naik turun? Apa kayak makin orang antusias? Makin melebar sih. Makin melebar? Makin bisa diterima halayak umum gitu. Oke. Dulu aku maksudnya zaman-zaman dulu tuh misalnya aku nggak tahu stand up, aku nggak tahu ada seni ini, temanku yang ngejelasin. Bahkan kita satu rumah beda frekuensi nih, beda dia tahu aku nggak tahu. Okay. Dulu stand up kayak gitu, dalam satu rumah ada 3 orang bisa satu tahu, bisa samar-samar, bisa tahu banget gitu, iya kan? Tapi sekarang itu semua orang tahu apa itu stand up komedi, seninya ya. Seninya ya. Paling nggak seninya gitu orang tahu. Ketika orang ngomong stand up komedi, nggak asing lagi di telinga orang gitu. Orang tahu oh ini pelawak naik tunggal dari audisi beberapa TV. Iya. Mereka itu ada ini orang tahu gitu, dan terbukti pasar anak-anak itu ada aja. Ada ya? Ada. Keren. Ada gitu. Oke. Iya. Berarti selama pandemi dan corona ini melanda kita, lu sempat kesulitan nggak kemarin di 2021? Karena kan lu kan entertainer ya. Kita satu film kan masih aman. Belum tanya gitu. Masih aman, masih film. Dan aku alhamdulillah waktu itu punya program di Kompas 3 tahun aku di situ. Tapi offline lu bubar? Offline. Jadi aku tuh waktu awal-awal ya, awal-awal pandemi itu bahkan aku cuma kerja setiap hari Kamis karena ke Kompas. Ya. Ada program aku di Kompas namanya Ngopi. Nah itu aku ke situ setiap hari Kamis doang. Senin sampai Minggu nih kosong nih. Kamis doang nih. Tapi mulai ke sini awal-awal mulai orang buat acara, tapi online. Nah aku nggak berani juga, nggak mau ambil. Kenapa? Karena masih nggak tahu caranya gimana. Iya. Nah terus ada satu instansi lah gitu. Coba nawar lagi. Aku pikir-pikir kalau aku nggak pernah coba, aku nggak pernah tahu hype-nya gimana, aku nggak pernah tahu aku bisa merubah diri untuk masuk di situ gimana. Mau lah aku. Mau sekarang aku udah bisa nemuin formula bagaimana cara untuk tampil secara online. Jadi kita nggak bisa stand up kayak kita di panggung yang satu arah. Kita harus ngobrol. Itu bagian dari kita bungkus bagian dari performa kita. Dari perform kita. Jadi kayak misalnya ngobrol sama MC-nya dulu. Yang penting kan waktunya 20 menit. Saya ngobrol yang penting lucu dah. Kalian mau anggap ini stand up dan bukan stand up, tugas saya selesai gitu. Nah itu interaksinya banyak. Aku suruh dulu anak-anak malah ke distract sama suara-suara yang mic-nya ini. Aku justru suruh buka. Aku harus siap ketika dapat suara-suara yang tiba-tiba ada yang ngomong atau ada yang nge-heckling. Aku udah harus siap gitu. Justru itu bagian daripada tampil online. Lama-lama aku ketagihan. Ada orang lagi sikat. Udah tahu formulanya. Cuma sekarang udah mulai kembali ke off air ya. Udah mulai. Kalau Formula E tahu? Panis. Panis apa giring nih? Ada 2 nih. Ada 2? Ada 2. Oh iya. Sorry. Ada becek. Anda jangan menggiring ya, menggiring saya. Saya tidak menggiring. Oh, tidak menggiring ya? Kalau Formula E Anda tahu? Tahu, tapi saya nggak peduli KTP saya KTP Papua Barat. Kalau Anda tanya kebijakan Gubernur Papua Barat, saya ikut bersuara. Oke. Ini last question dari gua. Banyak organisasi yang ngomong Papua merdeka, Papua mau pisah, Papua mau ini, Papua mau itu. Lu setuju nggak kalau Papua pisah sama Indonesia? Saya tadi udah bilang saya nggak punya warna. Kau mau bilang NKRI harga mati, mau bilang Papua merdeka, ya saya peduli hanya satu gitu. Gak ada lumuran darah di Papua. Gak ada orang yang tiap hari. Aku takut nih bang. Aku punya anak gitu. Anak saya bertanya kepada saya, kenapa ini terjadi gitu. Kita harus jelasin apa gitu. Aku takut, aku punya anak, aku nggak tahu, aku membayangkan masa tuaku duduk di kebun, di fak-fak. Tapi aku takut masa tuaku adalah sembunyi-sembunyi, lari dan lain sebagainya. Ada operasi ini, ada operasi itu. Itu yang aku pikirin. Aku nggak peduli. Kalian mau bikin organisasi bodoh amat. Mau NKRI harga mati pihak kanan, mau organisasi Papua bodoh amat. Yang penting tidak ada nyawa yang melayang di Papua. Itu yang lu takutin itu ya. Ada anak bertanya pada bapaknya. Itu lu takut. Makanya lu takut karena lagu itu. Iya sih. Iya kan? Kenapa diingatin ya? Aku udah lupa lagi lagu itu. Ada lagu itu, lu denger. Iya, itu. Jadi lu bingung jawabnya. Aku takut bingung jawabnya. Aku takut juga misalnya ini udah berapa generasi gitu. Iya. Udah berapa generasi yang merasakan kayak gini, yang lari dari sekolahnya, yang tiba-tiba orang tuanya mati, yang tibanya atau orang tua anaknya mati. Udah berapa anak? Kenapa gitu? Dan walaupun saya harus bilang bahwa tidak semua daerah di Papua itu penuh konflik. Tidak kan? Tidak. Konflik ini hanya ada di daerah yang
Yang apa? Yang ini tuh yang apa tuh? Yang ada. Yang ada. Bah, bodo amat. Ada 4 gunung emas tadi. Hanya itu konflik terus tuh ya. Fak-fak, daerah dengan tingkat toleransi tertinggi, daerah dengan tingkat kriminal terendah di wilayah Papua atau apa. Bahkan kemarin nih kasus yang klub dibakar. Nah banyak orang yang itu dong bilang Papua. Udah jelas-jelas itu bukan konflik orang Papua, tolong. Itu suku lain dan suku lain yang kebetulan tinggal di Papua. Oh gitu. Emang, makanya selalu kita melihat Papua itu dengan kacamata Jakarta, apa-apa gini. Iya benar. Makanya kebijakannya juga dibikin berdasarkan apa yang Jakarta. Padahal kan orang Jakarta pergi ke Papua aja nggak pernah bikin undang-undang soal Papua. Tolol semua. Pergi ke Papua aja nggak pernah Bang Onat. Tiba-tiba paling tahu soal Papua. Bikin undang-undangnya, bikin ini. Orang Papua itu butuh ini. Mana kau tahu orang kau nggak pernah ke sana? Iya kan? Tiba-tiba menggambarkan di media-media bahwa tiap hari, misalnya tiap hari yang digambarkan adalah konflik. Gak pernah digambarkan bahwa wilayah sini aman wilayah. Jadi orang juga luar mencapnya gitu. Yang luar juga goblok, yang bikin berita juga goblok gitu. Iya. Tapi emang itu indikasi dan dijejelin ke kita loh. Nah makanya. Papua konflik, ini konflik. Padahal nggak segitunya. Makanya dari lebih parah kan? Enggak dong. Ya di daerah ini misalnya pengungsian diduga udah 2 tahun. Gak pernah disuarakan, gak pernah orang ngomong di Kabupaten Duga. Sekarang Intan Jaya orang juga mengungsi. Apakah pengungsian mereka layak? Kan orang gak pernah tahu tentang itu. Gak pernah di-up di media mainstream. Terus ketika kita bersuara dibilang pro KKB, pro OPM. Terancam terus nyawa kita orang Papua ini ya. Mau peduli mau gak peduli selalu terancam memang. Enggak, padahal Papua itu dari agama, dari ras tuh banyak ya. Ada Muslim, Kristen. Dengan Papua itu gini, suku terbanyak di Indonesia. Ya. Bahasa terbanyak di Indonesia. Tetapi di beberapa tempat bahasanya punah loh. Kenapa? Karena kita menghormati pendatang, menghormati orang yang datang ke sana, kita berbahasa Indonesia. Jadi lama-lama kekikis bahasa kita bahkan hampir punah gitu. Karena kita menghargai orang. Itu sebenarnya udah tanda bahwa kita begitu besar penerimaannya kepada orang lain. Setuju. Iya. Cuma kan itu tadi. Tengah-tengah ini. Gitu. Ada apa di sana? Karena tempat lain aman Bang Onat. Iya. Sorong aman, Fak-Fak aman, Kaimana. Raja Ampat, pernah nggak orang tiba-tiba snorkeling di Tombak? Gak pernah kan? Pernah kan cerita itu? Orang naik-naik nih snorkeling, wah indah sekali, pak. Nggak pernah dong. Gak pernah. Raja Ampat begitu aman. Iya. Makanya cuma daerah yang spesifik. Nah daerah spesifik ini kenapa? Ya tak cari tahu sendiri. Itu makanya tanyalah Gus Dur itu selalu kenapa Papua itu aman di zaman Gus Dur, karena Gus Dur itu datang ke sana, kalian maunya apa? Bukan Gus Dur yang menentukan. Kalian maunya apa? Kami mau bendera bintang kejora bisa berkibar. Ya cuma kain, naikin. Sesimpel itu. Yang penting nggak boleh lebih tinggi dari merah putih ya. Deal. Naikin kan. Pengibaran bendera bintang kejora itu pernah terjadi di zaman Gus Dur. Aman, tidak ada nyawa yang melayang, tidak ada operasi militer. Gus Dur setelah mundur, banyak orang juga nggak tahu kan. Setelah Gus Dur turun, wah diberhentikan ya, diturunkan sebagai presiden secara paksa gitu. Pakai sarung lagi gitu. Iya, enggak, celana pendek. Celana pendek keluar ya. Itu langsung gak lama adalah tokoh dialogis, tokoh yang lebih mengutamakan dialog dari yang mendukung Papua Merdeka ya. Itu mati, dibunuh di pinggir danau. Nah, kalau yang dialog aja semuanya dibungkam, ya jangan berharap bahwa ini bisa selesai dengan dialog. Justru yang ini dilepas. Jangan tiba-tiba mereka mau dialog, kalian udah cap makar, udah cap ini diskusi orang-orang Papua yang kuliah di sini juga jangan diintai, jangan dibubarin. Sama ormas dan lain sebagainya gitu-gitu. Sebenarnya itu sesimpel itu gitu. Cuma kan ketika kita manuver untuk ngobrol sesuatu langsung wah OPM. Ya udah sekalian saya OPM orang Papua modern kan. Nah, ya udah sekalian ayo gitu kan. Daripada gak ini aku sampai di Twitter tuh ganti nama. 100% Jokowi, 100% NKRI gitu. Biar gak ada fitnah. Tapi aman loh, terbukti aman loh Bang. Gak pernah diserang buzzer, sekarang diserang-serang. Aku ganti nama diserang lagi. Aku ganti tuh, pakai bendera merah putih di samping avatarnya. Pakai apa headernya aku ganti manfaat Omnibus Law.
Aku ganti semua. Aman, emang aman. Aman. Itu caranya untuk mau bersuara di Twitter, ganti dulu. Ganti dulu. Ganti dulu. Anda harus menyatakan pro kepada siapa. Oke. Gue thank you banget, gue seneng banget sama ngobrol. Tapi gini, setiap kita ngobrol sama stand up comedian, kita selalu punya closing yang lu harus punya materi kuat. Wah, udah 2 materi loh saya keluarin. 2 materi 2016-17. Ah. 2021 dong. Sampai sekarang saya masih bawa itu materi. 2021 yang kira-kira ini relate nih. Ini kita ketawa nih. Saya akan minggir sebentar. Bang. Apa Ini ya? apa? Di sini emang bikin deg-degan. Kalau kayak begini konsepnya, dari WA udah dikabarin. Biar di jalan ke sini saya udah mikir mau bawa apa Bang Onat. Oke, enggak, tapi kira-kira terakhir materi yang lu bawain dan pecah banget. Ini materi apa? Materi ini selalu aku bawa kalau corporate sih. Tapi di Sunci udah ada sebenarnya. Enggak apa-apa, kita kan belum. Cuma di corporate selalu berhasil kalau closingnya pakai ini. Oke, coba. Iya. Oke. Saya tuh dari Papua gitu. Dan saya merantau ke Jogja. Yang menjadi persoalan itu adalah ketika Idul Fitri atau Natal. Ya. Kita tuh selalu bingung. Misalnya saya pulangnya Idul Fitri. Mau pulang pakai apa? Itu pertanyaan pertama. Pesawat ada, tapi harga sekali pergi 3 juta, pulang 3 juta. Pulang pergi sudah 6 juta. Kalau orang tua tetap memaksakan kita pulang di Idul Fitri, berarti orang tua yang lanjut puasa sampai Idul Adha. Karena uang habis. Makanya selalu alternatif kita adalah naik kapal. Oke. Masalahnya lagi adalah kalau saya di Jogja naik kapal itu selalu dari Surabaya atau Jakarta. Karena punya laut kan, Jogja nggak ada. Dari Surabaya sampai ke Fakfak itu 1 minggu perjalanan. Dan itu saya di kapal. Kalau kita naik pesawat 2 jam, kita nggak pernah peduli sama orang di sebelah kita. Tapi naik kapal berjejeran sama orang 1 minggu, kita rasa kayak keluarga. Kita tahu ini orang dia selingkuh sama yang mana, kita tahu rahasia rumah tangganya, kita tahu kalau dia tidur gayanya gini, kita tahu semua gitu. Bahkan kalau dia mau turun di pelabuhan apa gitu, kita sedih gitu, kayak melepas keluarga gitu. Nah, jalan 1 minggu itu ombak, bukan 1 minggu yang normal-normal, ombak gitu. Cuma masalahnya itu kalau ombak, inilah satu-satunya adalah tingkat perhatian kita kepada cewek di samping kita. Wih, kita bersyukur kalau ada cewek di samping kita. Karena kalau semakin ombak, semakin besar perhatian saya kepada dia. Misalnya ombak nih, ombak, dia kan pasti mual. Dia mulai mual, ombak. Kita mulai basa-basi, adik muntah. Oh tidak kakak, oh iya. Kita berdoa lagi, ya Allah ombak tambah besar ya Allah. Ombak lagi besar, dia mau muntah lagi. Adik muntah, kok kakak tahu? Ya kan dari tadi adik muntah di kakak punya muka. Kenapa tanya? Saya lempar kau keluar ya. Hah? Muntah di sana kamar mandi. Gitu. Melalui masa-masa itu, yang paling membuat kita senang adalah ketika sampai di kampung halaman. Sampai di kampung halaman, masuk di pelabuhan Fakfak, itu senang sekali. Nah, kalian tidak tahu, orang Papua itu kalau turun dari kapal, karena jarang-jarang naik pesawat, jadi kalau turun dari kapal itu rapi. Orang-orang semua harus tahu mereka pulang dari tanah rantau. Mau menunjukkan perubahan. Kadang-kadang kita pakai jas, celana kain, sepatu futsal. Karena bagi kami yang mewah sepatu futsal. Turun di pelabuhan, di dermaga, ibu bapak, adik sudah berjejer menyambut kami. Mulai turun, mulai salim satu-satu. Bapak, mama, adik, bikin uang habis saya naik kapal kan. Lalu kemudian mulai ada pertanyaan-pertanyaan retoris. Anakku sayang sudah kembali ke kampung halaman. Libur berapa lama nak? Libur 2 minggu mama. 2 minggu. Kapal ini dari sana ke sini 1 minggu. Kapal ini balik ke sana 1 minggu. Sudah 2 minggu. Terus kau tunggu apa? Tidak mama, ini sekalian pamit mau balik lagi. Pertemuan di dermaga doang. Thank you. Thank you, Bang Ora. Thank you, Muhammad Habib Bayi. Thank you. Terima kasih. Aduh lucu banget lagi anjing.